Laporan Observasi 14. Salam kompak. Saya menyampaikan terima kasih atas kritik dari pelaku politik praktis di Sulawesi Utara yang dengan tekun mengikuti detil perkembangan hasil observasi kami dari waktu ke waktu. Pertama-tama kami mengklarifikasi adanya typo pada laporan observasi 12 dan 13. Typo terkait penulisan tanggal yang seharusnya 12 dan 13 ditulis oleh operator kami dengan angka 23 dan 24. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih. Penting untuk saya sampaikan di sini bahwa semua pendekatan penelitian mempunyai tujuan, baik survei maupun observasi atau sensus maupun asesmen. Semuanya mempunyai tujuan. Tujuan dari observasi kami adalah mengontrol perilaku pemilih selama 20 hari sejak tanggal 1 sampai 20 November 2020. Agar kami dapat mengetahui kinerja tim sukses dan dengan demikian kami dapat melakukan pengendalian program pemenangan sambil memotivasi tim sukses melalui media sosial. Sehingga setiap laporan harus dipublikasikan melalui medsos. Kami tidak sedang mempengaruhi kubu lawan politik. Sahabat kompak, hari ini kami telah merampungkan laporan dari 5.033 TPS tervalidasi. Seluruh data terkumpul pada hari ke-14 ini sebanyak 91.393 pemilih yang dihimpun dari model AA2 KWK, KTP dan swafoto sebagai instrumen untuk mengukur preferensi dan sikap pemilih sehingga diketahui tingkat elektabilitas paslon. Data yang berhasil dirampungkan berasal dari Manado 15.216, Bitung 6.537, Minuk 6.753, Bolmong 8.711, Bolmut 2.993, Bolsel 2.449, Boltin 2.816, Kota Mobagu 4.504, Minahasa 13.461, Tomohon 4.029, Minsel 8.802, Mitra 4.510, Sangihe 5.006, Sitaro 2.432, Talaut 3.174. Total data masuk menurut kategori dukungan pemilih terhadap paslon masing-masing Cepsehan 45.257, FAP HR 19.384, ODSK 2.590 dan floating 162, atau dapat dipresentasikan 49,52% Cepsehan, 21,21% FAP HR, 29,09% ODSK dan 0,18 floating. Progres dukungan pemilih terhadap paslon pada setiap hari tampak telah melewati kurva tertinggi dan kini sedang bergerak menurun. Namun pada hari ke-14 ini kurva sedikit naik ditandai dengan kenaikan paslon 1, sementara paslon 3 relatif tetap, sedangkan paslon 2 menurun. Secara akumulatif dengan mengestimasi nilai instrumen model AA2 KWK, KTP dan swafoto pada tingkat reliabilitas data 71,14%, diketahui elektabilitas paslon sebagai berikut. Paslon 1 Cepsehan mendapatkan 43,73%, paslon 2 FAP HR 24,19%, paslon 3 ODSK 31,83%, floating 0,25%. Observasi ini telah diuji validasi pada minggu ketiga dan keempat bulan Oktober 2020 dan diperoleh 1.588.357 pemilih yang menjadi informan. Pengumpulan data dilakukan oleh 2 orang numerator di setiap TPS, sehingga riset ini memiliki numerator sebanyak 3.452 orang. 1 orang bertugas melakukan wawancara dan 1 orang melakukan rekaman proses digitalisasi sampai menginput dan mengupload laporan risetnya. Setiap hari tim numerator mengumpulkan informasi dari 3-4 kepala keluarga selama durasi 20 hari. Numerator melakukan wawancara mendalam dengan informan sambil memberikan treatment melalui video kampanye paslon. Kemudian,
Informan memberikan pendapat, persepsi, dan preferensinya. Dalam hal menentukan sikap politik, informan dimintai kesediaan untuk memberikan KTP dan swafoto, di mana hal tersebut menggambarkan preferensi dan sikap informan yang dapat diobservasi. Setelah proses tersebut dilaksanakan, selanjutnya data yang terhimpun dibuat dalam laporan manual, kemudian diinput ke dalam formulir elektronik dan dikirim ke analis, sehingga mempercepat proses pengolahan data. Demikian laporan 14 ini, nantikan laporan 15 besok malam di channel YouTube Kompak TV. Salam kompak.